Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Bapa di dalam surga, karena kasih setia Tuhan yang selalu membimbing menyertai kami hingga saat ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu, terlebih melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini Jumat 23 September 2022 tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di beberapa minggu yang lalu ketika kita mendengarkan firman Tuhan di dalam khotbah pertanyaan tentang Raja Daud yang mengakui dosanya ketika Tuhan menegurnya lewat Nabi Nathan. Di sana dia jelas-jelas mengakui apa yang telah dia perbuat. Dari sana kita bisa memahami bahwa apa yang kita lakukan, setiap aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari dimanapun dan kapanpun, semuanya dilihat oleh Tuhan. Mata Tuhan tidak pernah sedetik pun tidak memperhatikan kita. Namun Dia selalu memonitoring kehidupan kita orang yang percaya. Kehidupan semua orang yang di dunia ini tidak akan pernah ada yang lepas dari pengawasan Tuhan. Kalau sesama kita, sesama manusia, mungkin sesama keluarga, sesama teman bisa saling menutupi kesalahan, menutupi dosa. Tetapi kalau di mata Tuhan semuanya jelas dan nyata, dan tidak ada satupun yang bisa menutupi dari hadapan Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga yang dikatakan di dalam nats ini bahwa Yesus Kristus yang telah mati berkorban di kayu salib, Dia rela mati untuk menebus dosa manusia. Itu sangat jelas dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salah satu bukti nyata kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini adalah dengan pengorbanan anaknya yang tunggal untuk mengampuni, menghapus, bahkan menyucikan kita dari segala dosa yang kita perbuat. Karena manusia tidak pernah bisa lepas dari dosa. Manusia adalah orang yang lemah, yang bahkan cenderung untuk melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan. Sama halnya seperti yang dikatakan sebelum ayat ini, di ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi melalui nats ini kita diajari supaya kita jujur di hadapan Allah, supaya kita mengaku kepada Tuhan bahwa kita inilah orang yang berdosa. Jangan pula kita merasa suci, merasa kudus. Semua manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci, tetapi kita adalah disucikan. Disucikan oleh karena kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kita harus mengaku dosa-dosa kita
di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama kita. Di setiap minggu di liturgi ibadah kita di HKBP, kita akan selalu berdiri di hadapan Tuhan mengaku dosa kita. Di sana ada liturgi pengampunan dosa yang telah kita perbuat kepada Tuhan, pelanggaran kita kepada Tuhan melalui perbuatan kita sehari-hari yang mungkin bisa memilukan hati Tuhan. Kita harus akui itu di dalam kehidupan kita kepada Tuhan dan juga kesalahan kita terhadap sesama kita. Kenapa? Karena ketika kita mengakui dosa kita, ketika kita jujur mengakui dosa kita, sana dikatakan Tuhan juga akan adil. Maka Tuhan akan adil dalam memberikan kasih setianya kepada kita. Dia akan lebih memperhatikan kita, dia akan lebih mengasihi kita ketika kita hidup di dalam kejujuran. Karena Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang adil. Dia mengampuni segala dosa yang percaya kepada Dia. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, dari segala keberdosaan kita, kalau kita benar-benar mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita selalu menyerahkan diri kita, berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan supaya kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang lemah, yang tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih setiamu. Terima kasih atas pengorbananmu. Engkau rela mati di kayu salib untuk menyucikan kami dari segala dosa dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengaku jujur dalam kehidupan kami bahwa kami adalah makhluk yang lemah, bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Untuk itu Tuhan, oleh karena kasih setiamu, itulah yang menyempurnakan kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh menikmati hari yang baru yang akan kami lanjutkan untuk melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Sertai dan tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus sehingga kami akan melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan melalui aktivitas kami Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Bapa dalam surga, sertailah kami di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua.